Seputar persepulan ya bolo. 10 mega bro. Full wave, gulung ulang ya. 10 mega bro full wave. Kok pedae nang kiri ya, CB. Kok tak sepil nae nang voltmeter hasil jadi ya. Soalnya saiki kan memang usum ya lampu-lampu bilet-bilet di era serangan gempuran bilet-bilet sepule akeh sing gak mampu. Lah, kadang wae sing takok Mas sepulku gulungane sik apik tapi kok pengisiane gak iso stabil terus apa jenenge nang aki gak iso cepet ngisine alias tekor akine sering ganti tekor. Dadi ngene ya bolo. Contoh iki ya 10 MP. Kayak ngene iki kan rusuh ya. Didelok sekilas iki malah wingi sik apik. Kawate sik ketok kuning iki rada kempron nemen iki rusuh aja nih. Wis wayahe gulung ulang asine. Iki wonge gak ono request gulung ulang ya enggak tak gulung. Jadi cara ngecek sepul iku memang ngene, kualitas kawate wis melemah ya. Jadi kualitas kawat wis melemah. Dek pengisiannya nggak iso full, jadi pengisiannya cuman beberapa persen, makanya kadang aki bar ganti kok gak suwe tekor neh. Apa maneh sing matite wis bubutan. Nek mati sik standar ngene enak, sik tebel, dadi dek daya tarike nang magnet iku sik akeh, gaya kumparan matite gaya tarik nang magnet. Terus kadang memang nek piye bosoe nek ngarani sepul kadang wis rusak, nek memang kobong enak ya didelok teko fisik ketok, akan tetapi enggak berlaku nang sepeda sing wis setrukan. Kenapa ngono? Soalnya nek peda sing wis setrukan iku jarang main nang RPM dukur ya, dek RPM rendah. Jarang main RPM dukur. Nek peda sing standar kenapa kok mampu mensuplai daya kelistrikane, soalnya di RPM-e sering bermain di RPM yang tinggi ya. Beda mbek sepeda sing wis setrukan bore up. Biasanya nek nggih dolen guarian kota-kota lah paling ngegas mek separo, juarang diongkak-ongkek sampai mentok. Nek peda standar kan sering ngegas sampai mentok-mentok. Terus RPM-e pasti lebih tinggi sing mesin standar, sing mesin sing wis setrukan borapan. Nek nggo harian kota-kota kan memang jarang bermain di RPM yang tinggi. Lah iki tak spilno gulungane. Bedane nek gulungan standar titik kan. Nah, nek gulungan standar titik iki tak tambahi satu gulungan maneh. Jadi lebih full, tapi enggak terlalu full maneh, iso jane ditambahi full maneh tapi enggak terlalu berlebihan kok. Bahaya juga nang kiprok. Jadi enggak oleh terlalu berlebihan. Pengisian sing apik waktu stasioner harus wajib di atas 12 nang voltmeter ya. Iso 13 kecil malah apik waktu stasioner. Digeber enggak boleh mentok di atas 15. Nek di atas 5 digeber lebih 15 wis kiproke nang sampean ganti positif jebol kiproke Mas yo entekake 10 wis enggak ngono ae soalnya kiproke jebol. Tapi nek kiproke dipastikan kondisi sehat, stasioner enggak ono rolas apa maneh rolas koma mek cilik wis sepule ae sing di-up. Digulung ulang ben pengisian iso stabil. Jasa gulung ulang 10 monggo MP atau Tiger atau sepul-sepul yang lain juga nerima. Pokok gelem antri ya. Review setelah upgrade penggulungan sepul ya bolo. Aki ini sesuk ganti Mas, ojo aki ngene iki, bae sing di sepeda ndelok ya. Kabel bodine barang wis wayahe mbuak. Golek aki sing pasti-pasti ae. Kali aki ngono ku kadang enggak suwe. Versi nang voltmeter ya. Tapi voltmeter ngene iki ambek voltmeter nang AVU memang biasanya selisih. Cuman
tetep nek sampean nggih bilet nek iso sampean pasang voltmeter Mas, nggih jagani nek pas apes ya. Stasioner 12,9 13,1 naik. Lagi ini kondisi tekor lagi kita coba OTW ngisi ya. Pengisian sing apik waktu stasioner nang voltmeter terbaca 13,3 13,5 tambah naik semakin gede ampere aki ini terisi semakin gede voltase nang aki ya. Kondisi lampu nyala, kondisi stasioner nggak kedip-kedip, harus di atas 12, nggak boleh turun. Digeber kondisi lampu mati, nggak boleh lebih dari 15 volt. Kalau digeber nggak lebih dari 15 volt berarti kiproknya masih normal. Kalau udah nyentuh 15 volt apalagi lebih, kiproknya segera diganti ya, jebol berarti kiproknya. Nah, jadi waktu stasioner kalau bisa 13 apalagi 14 seperti ini bagus, berarti akinya sudah terisi penuh. Itu sebabnya lampu nyala dia akan turun sedikit. Ya. Lampu nyala dia akan turun sedikit. Nah, jadi intinya pengisian yang normal, bukan normal, ini lebih dari normal ya, alias full upgrade ya. Jadi buat yang merasa pakai bilet apalagi belum terpasang full relay, kalau bisa pengisiannya di upgrade Mas, biar stabil, biar enggak tegangannya enggak low ya, enggak low tegangan, enggak kekurangan tegangan, terus lebih awet di aki pastinya, soalnya enggak sampai kekurangan pengisian dari spool yang seperti saya katakan di video sebelumnya. Dari tampak fisik masih kelihatan bagus, belum tentu bagus ya. Memang kebutuhan untuk angkatan lampu bilet ya kurang lebih seperti itu. Ini lampu bilet beli jadi dulu, merek D aja ampernya sudah segitu ya, berat untuk angkat, apalagi yang bilet-bilet yang wattnya besar-besar malah berat kerjanya. Terus terutama faktor aki juga begitu. Sebenarnya untuk pemakaian bilet kalau bisa, apalagi yang pakai double starter ya, kalau bisa akinya di upgrade Mas. Boleh pakai ukuran kecil, pakai FU tapi pakai merek yang bagus. Rekomendasi aki kuning Mas, rekomendasi aki kuning, jangan pakai aki yang merek-merek seperti inilah, lokalan seperti ini, kurang rekomen. Tegangannya naik turun. Ampere biasanya di tulisan akinya besar, tapi ampere realnya beda. Terus yang terpenting aki kualitasnya bagus, itu dia banyak menyimpan tegangan di aki, jadi nggak gampang kebuang di arusnya, supaya untuk tegangan kelistrikan lebih stabil lagi. Kalau aki yang bagus memang seperti itu. Kalau aki-aki seperti ini naik turun, jadi akinya itu arus tegangannya cuman lewat saja biasanya. Waktu motor digeber, pengisiannya masuk ke aki, keluarnya juga cepat. Penyimpanannya itu kurang maksimal kalau aki-aki seperti ini. Jadi catatan pertama, tujuannya spool di upgrade yaitu tadi untuk angkatan bilet supaya tidak tekor di aki. Selebihnya ya kalau pengisian stabil pasti motor pemakaian sehari-hari, kalau akinya nggak rewel kan ya tahu sendirilah, enak,
nggak repot-repot mancal, apalagi yang double starternya itu nggak repot-repot gonta-ganti aki ya sampai bingung mau pakai aki merek apa, padahal sebenarnya di bagian spool yang memang minta di upgrade, bukan akinya. Aki cuman mengimbangi ya, yang penting arus dayanya pengisiannya mumpuni, akinya meskipun merek bla 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 tetap mumpuni juga, alias ngatasi lah basa Jawa nih, tetap ngatasi untuk mensuplai lampu-lampu seluruh kelistrikan seluruh kelistrikan di motor, seperti kayak pakai klakson berat seperti itu. Lebih bagus lagi kalau dipasangi full pakai relay, biar lebih maksimal lagi sorotan ke lampu, tegangan ke lampu, sama ke klakson lebih keras ya. Tidak harus melulu pakai power up sekarang ya aneh-aneh, malah sering kebakar, malah resiko di motor. Jadi nggak harus pakai power up kalau untuk lampu saja. Mending daripada pasang aneh-aneh power up seperti itu, mending pakai spoolnya saja yang di upgrade. Contohnya siapa iki lho? Korban power up. Korban YouTube. Korban power up adikku dhewe kepinginane korban power up di upgrade. Gawe power up aneh-aneh ngono. Malah apa dadi guyon. Padahal sini masalahnya cuma nang spool. Jadi permasalahannya sebenarnya cuma di spool. Kalau spoolnya mampu, pengisiannya mampu, pasti kelistrikan mampu semua. Terutama di motor yang sudah stroke up ya. Karena kalau motor yang sudah stroke up ya itu tadi yang saya sebutkan tadi kan jarang bermain di RPM tinggi karena dia tenaganya sudah besar. Makanya perlunya mengupgrade pengisian dari spool itu tadi supaya pengisian tetap besar dan maksimal, supaya kebutuhan kelistrikan di motor kita itu tercukupi, nggak sampai telat. Oke, selebihnya seperti itu saja. Yang mau upgrade per sepulan, monggo, kita sepulnya golong sendiri ya, pakai tembaga yang berkualitas juga. Mau naruh satu motor seperti ini juga bisa, asalkan sabar. Khusus kabel body nerima, khusus yang sabar-sabar saja. Kalau mintanya cepet nggak bisa bos, kalah sama pengerjaan mesin. Spool yang bagus waktu stasioner. Nah, kalau akinya sudah terisi penuh, dia ampernya akan naik. Ini pengisiannya bagus, ibarat dicas pakai cas aki. Ketika lampu dinyalakan, kondisi stasioner lah, dia naik turun karena akinya nggak mampu mengimbangi. Pengisiannya besar tapi akinya daya penyimpanannya kurang, jadi kesedot sama tegangan lampu. Tapi begitu motor digas dia naik lagi. Jadi sistem pengisian seperti itu, naik turun bergantian. Kalau dipakai untuk keperluan lampu klakson, dia dayanya habis di lampu di klakson. Kalau digeber dia harus lebih, dia dimasukkan untuk mengisi aki ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Buat pengetahuan teman-teman, barangkali ada trouble seputar kelistrikan terus ya, solusinya memang itu, spoolnya digulung ulang. Tidak ada alasan kondisi spool saya masih bagus, gulungan ori memang tidak mampu untuk mensuplai lampu bilet ya. Oke.